فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف rahimahullah wali taubati syurutun khamsah. Dan untuk taubat ada 5 syarat untuk diterima, maka ada 5 syarat agar taubat seseorang diterima. Al-awwal al-ikhlas lillahi azza wajal. Yang pertama, ikhlas kepada Allah azza wajal. Taubatnya bukan karena orang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Bi an la yahmilaka 'ala taubah mura'atan nas atau mura'atun nas. Dengan cara tidaklah membawamu untuk bertaubat agar dilihat oleh manusia dalam rangka riya, mura'ah. Au nailul jah indahum, atau supaya kamu dapat jabatan di sisi mereka. Au ma asbah dzalika min maqasidid dunya, atau yang semisal itu dari tujuan-tujuan dunia. Ats-tsani an-nadam 'alal ma'siyah. Yang kedua, menyesal atas kemaksiatan tersebut. Arti menyesal di sini kemarin gimana? Ya tamanna annahu la yaqa. Dia berangan-angan seandainya kemaksiatan tersebut tidak terjadi dari dirinya. Ini namanya menyesal. Dia berangan-angan seandainya perbuatan itu tidak terjadi dari dirinya. Ini baru dikatakan dia itu apa? Menyesal. Nah, ketika dia punya angan-angan seandainya tadi tidak dia lakukan, ini baru penyesalan. As-salis al-iqla' anha. Yang ketiga, melepaskan diri darinya. Dan ini terbagi menjadi 2. Kalau dalam bab meninggalkan kewajiban, maka cara iqla'nya adalah dengan melakukan kewajiban tersebut. Kalau dosanya berupa iqla'nya adalah dengan dia meninggalkan langsung yang dilarang tersebut. Iya kan? Yang namanya dosa kan bisa jadi karena meninggalkan yang wajib atau melakukan yang apa ini? Haram. Iya kan? Maka bentuk iqla'nya ketika yang dia lakukan adalah meninggalkan yang wajib, bentuk iqla'nya adalah dengan dia lakukan yang tadi diwajibkan atas dirinya. Kalau dosanya karena melakukan yang dilarang, maka bentuk iqla'nya dia langsung apa ini? Tinggalkan apa yang dia lakukan tadi. Paham ya? Nah, itu artinya iqla'. Meninggalkan langsung dosa tersebut. Wa minal iqla' idza kanat at-taubah fi haqqin min huquqil adamiyyin an turadda al-haqqu ila sahibihi. Dan termasuk iqla' jika dia bertobat dari haknya Bani Adam dengan dia mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Itu yang tadi yang pertama, yang 2 kita contohkan tadi kalau terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang 2 ini kalau terkait dengan haknya siapa? Manusia. Maka dengan cara memberikan hak orang tersebut yang tidak kita berikan tadi. Ar-rabi' al-azmu ala an la ta'uda fil mustaqbal. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Al-khamis, yang kelima. Ini 3 ini cara ngafalnya diingat di awal, di tengah, sama di akhir gitu. Penyesalan ini untuk yang mana? Ke belakang. Al-iqla' untuk apa? Yang saat itu sedang terjadi. Kemudian al-azm, tekad ini untuk kemana? Ke depan. Ya kan? Menyesali untuk yang mana ini? Yang disesali yang mana? Yang telah lalu, yang telah terjadi. Al-iqla' dari mana? Yang sedang dilakukan. Dia lepaskan diri dari yang sedang dia lakukan itu, dari dosanya. Kemudian al-azm ini untuk kemana? Ke depan. Sehingga lengkap. Ada di awal yang sudah lalu, ada yang sedang, di tengah, ada yang akan datang. Itu syaratnya. Al-khamis, yang kelima, antakuna taubah fi waqtil qabul. Taubat tersebut terjadi pada waktu diterimanya taubat. Wa yanqati'u qabulu taubah bin nisbati li umumin nas bitulu'i syamsi min maghribiha. Dan terputus waktu penerimaan taubat pada hak
keumuman manusia dengan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Matahari terbit dari barat. Maka ini untuk semua orang udah nggak ada lagi waktu untuk apa ini? Bertobat. Mau yang tua, mau yang muda, mau laki-laki, mau perempuan, semua sama. Wa binisbati likulli wahidin bihuduri ajalih. Dan bagi setiap orang, ini batas diterima taubat bagi orang per orang adalah ketika datang apanya? Ajalnya. Malam yughargir, kata Rasul. Selama belum sekarat apanya? Nyawanya. Kalau sudah sekarat maka tidak diterima lagi apanya? Taubatnya. Ini taubat orang per orang. Meskipun matahari belum terbit dari mana ini? Dari barat, tapi bagi dia sudah habis apanya? Waktunya. Yang terbit dari barat tadi mataharinya ini batas akhir untuk apa ini? Semua orang. Paham ya? Adapun untuk orang per orang, maka batasnya kapan ini? Selama sebelum apa ini? Sampai sekarat. Nah. Ini sehingga ini 5 syarat. Yang pertama ikhlas, kemudian menyesal, ikhlas, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang, dan yang terakhir dilakukan pada waktu diterimanya apa ini? Taubat. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu an. Dan tidak taubat bagi orang-orang yang melakukan kejelekan sampai datang kepadanya kematian. Kemudian dia baru mengatakan aku taubat kepada Allah sekarang. Ini udah datang tanda-tanda apanya? Kematian udah sakarat, maka enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaisatit taubah, enggak ada taubat bagi mereka. Karena mereka taubatnya setelah datang kepada mereka apa? Kematian. Wa sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna zamanat taubah yanqati'u idza tala'ati syamsu min maghribiha. Dan telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya zaman taubat itu waktunya taubat telah terputus dengan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Wan nasu yu'minuna hina idzin, di mana manusia saat itu baru beriman. Semua saat itu orang udah beriman, udah percaya, tapi waktunya sudah habis. Walakin akan tetapi la yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan bermanfaat bagi suatu jiwa keimanannya. Lam takun amanat min qabl, yang sebelumnya belum pernah apa ini? Beriman. Baru berimannya kapan? Ketika melihat matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Au kasabat fi imaniha khairah, atau dia melakukan pada keimanannya kebaikan. Semua tidak bermanfaat lagi karena sudah habis waktunya beramal, sudah habis lagi waktunya untuk apa ini? Bertaubat. Karena terbit matahari dari mana ini? Dari tempat tenggelamnya. Hadhihi khamsatu syurutin idza tammat sahhatit taubah. Ini 5 syarat, jika terpenuhi maka sah apanya? Taubat seseorang. Lakin hal yushtarat li sihhati taubah an yatuba min jami'i dzunub. Akan tetapi apakah disyaratkan untuk sahnya taubat dia harus bertobat dari semua dosa? Atau boleh 1 atau 2 dosa saja yang dia belum mau bertobat darinya? Apakah diterima yang dia taubat 1, 2 tadi? Atau harus satu paket? Kalau taubat harus dari apa ini? Semua. Kalau sebagian-sebagian enggak diterima apanya? Taubatnya. Kata beliau, fihi khilaf. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah boleh taubat dari sebagian dosa tanpa dosa yang lainnya? Atau taubat itu harus apa ini? Harus dari seluruh dosa. Ada khilaf di kalangan para ulama. Lakin nas-sahih annahu laysa bisyart. Tapi pendapat yang benar itu bukan apa? Syarat. Catat ini faedahin nanti ya, kawan. Faedah yang pertama tadi 5 syarat apa ini? Sahnya taubat. Yang kedua apa? Yang kedua, apakah disyaratkan taubat harus dari semua apa? Dosa. Yang benar tidak disyaratkan. Wa annaha tasihhu taubatu min dzambin, dan bahwasanya sah taubat dari satu dosa ma'al israr ala ghairihi, meskipun dia terus melakukan dosa yang lainnya. Lakin hadat taib la yasduqu alaihi wasfu taibin al mutlaq. Akan tetapi orang tersebut tidak bisa disifati dengan sifat orang-orang yang bertaubat secara mutlak. Nggak bisa kita bilang dia udah bertaubat. Padahal taubatnya hanya dari sebagian apa ini? Dosa. Harus dibatasi juga. Oh, dia udah bertobat dari dosa ini. Kalau yang secara mutlak nggak boleh. Ini orangnya udah taubat tanpa dirinci. Padahal dia hanya taubatnya dari apa ini? Sebagian dosa saja nih nggak boleh. Fayuqa taba taubatan muqayyadah la mutlaqah, maka dibilang dia telah taubat yang terperinci, taubat yang dibatasi. Taubat yang ada rinciannya. Nah, bukan taubat secara mutlak. Nah. Kalau kana ahadun yashrabul khamr, contohnya kalau ada orang minum khamr, wa yakulur riba, dan dia makan dari riba. Fataba min syurbil khamr, kemudian dia taubat dari minum khamarnya. Sahhat taubatuhu minal khamr, maka diterima taubatnya dari apa ini? Minum khamarnya.
yang nggak dikena dosa lagi dia dari minum khamarnya. Dari ribanya masih dapat tidak? Masih, karena dia belum bertobat dari mananya? Dari ribanya. Wa baqiya itsmu fi akli riba, dan tetap ada dosanya dalam makan apa ini? Riba. Wala yanalu manzilatat taibina 'alal itlaq, dan dia tidak mencapai tingkatan orang-orang yang bertaubat secara mutlak. Orang-orang yang bertaubat dari semua dosa yang jelas lebih apa kedudukannya? Tinggi. Li'annahu musirun 'ala ba'dil ma'asi, karena dia tetap terus-menerus di atas sebagian kemaksiatannya. Rajulun tammati syurut fi haqqi. Ada orang yang telah sempurna pada haknya syarat-syarat taubat. Wa ada ila dzambi maratan ukhra. Kemudian dia kembali kepada dosa tersebut di waktu yang lain. Fala tanqadi taubatuhul ula. Fala tantaqidu taubatuhul ula. Maka tidak batal taubatnya yang pertama. Taubat yang pertama tetap diterima meskipun dia nanti terjatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Ya diulang lagi dari apa? Dari awal dosanya, nggak ditumpuk kan, oh yang kemarin berarti kamu ecek-ecek dosa apanya, taubatnya, main-main. Nggak diterima, tetap dihitung yang dulu-dulu. Taubatnya nggak sah itu. Karena buktinya kamu melakukan itu lagi. Enggak. Tetap sah tidak taubat yang pertamanya? Tetap sah. Nah, sehingga terjatuhnya seorang dalam dosa yang kedua kalinya, itu tidak membatalkan taubat yang mana? Yang sebelumnya. Li'annahu azama ala an la ya'ud. Karena dia sudah bertekad waktu itu untuk tidak apa ini? Mengulanginya. Lakin sawwalat lahu nafsuhu fa'ada. Akan tetapi jiwanya mengajaknya, dihias-hiasi oleh jiwanya, maka dia pun kembali lagi terjatuh. Wa inna ma yajibu alaihi an yatuba marratan tsaniyah. Kewajiban dia adalah untuk taubat kembali untuk kedua kalinya, meskipun dari dosa yang apa ini? Sama. Nah, bahkan Allah senang dengan taubatnya. Karena itu menunjukkan hamba tadi yakin bahwasanya dia punya Rabb yang maha apa ini? Pengampun. Makanya dia buktinya apa untuk kedua kalinya? Bertaubat. Justru Allah senang karena ini menunjukkan dia sadar bahwasanya Rabb-nya itu maha apa ini? Maha pengampun. Nah, wahakada, dan begitu seterusnya. Sampai berapapun selama terpenuhi syarat apanya? Taubatnya. Dia memang betul-betul bertekad, kemudian terjatuh lagi. Ya. Mau gimana lagi? Nah, yang kewajiban dia adalah taubat lagi. Wafat dan karunia Allah itu sangat apa ini? Luas. Nah, sehingga tidak peduli ya, kawan, berapa kali kita terjatuh ke dalam dosa, selama terpenuhi syarat-syarat taubat yang 5 tadi, betul-betul dia menyesal dan betul-betul dia bertekad untuk tidak mengulanginya, maka taubatnya tetap apa ini? Diterima. Ini 3 faedah besar ini ya, kawan. Yang pertama dari syarat diterimanya apa ini? Taubat. Kemudian apakah sah taubat hanya dari sebagian apa? Dosa. Kemudian ketika terjatuh lagi dalam dosa yang sama, apakah diterima taubat yang pertama? Jawabannya apa? Tetap diterima dan sah taubat yang pertama tadi. Kewajiban dia berikutnya adalah untuk kembali apa ini? Bertobat kedua kalinya. Dan seterusnya sampai berapa kali pun dia terjatuh, selama terpenuhi padanya syarat-syarat bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.